akan kita bahas di sini yaitu judulnya tentang Pitagoras ya. Nah, kalau berkaitan dengan Pitagoras itu yang akan sering dibahas nanti adalah segitiga siku-siku ini. Jadi di sini sudah ada contohnya segitiga siku-siku. Itu ini namanya kaki siku-sikunya ya. Jadi yang sisi A dan sisi B itu kaki siku-sikunya, kemudian yang ini sisi miring atau sisi terpanjang atau sering disebut dengan hipotenusa. Jadi sederhananya, ketika yang ditanya itu sisi terpanjang atau yang C, itu kalian jumlahkan sisi siku-siku yang lain. Oke, ketika dicari sisi yang terpendek atau sisi A, entah sisi B, itu kalian kurangi aja. Jadi rumusnya ini bisa kalian rubah menjadi seperti ini dia. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A sama dengan akar C kuadrat kurang B kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke. Contoh soal sederhananya misalnya, itu diketahui sebuah segitiga siku-siku, ini sisinya 10, kemudian yang di sini 6. Ditanya adalah sisi yang ini. Jadi ingat, di depan sudut siku-siku, itu namanya hipotenusa, atau sisi yang terpanjang. Jadi, untuk mencari sisi yang pendek, kita anggap X, itu sederhana, tinggal dikurangi aja. X sama dengan akar sisi yang terpanjang kuadrat dikurang sisi yang lainnya. Itu sama dengan akar 100 dikurang 36. Akar 64. Yaitu jawabannya adalah 8. Jadi gitu teknis menghitung atau menerapkan konsep rumus dari Pitagoras ya. Next. Oke, bagaimana caranya membuktikan bahwa itu segitiganya adalah siku-siku, itu segitiga tumpul, ataupun segitiga lancip. Nah, di sini, A ini adalah sisi yang terpanjang. Ketika kita mencari sisi yang terpanjang, apakah hasilnya sama, lebih besar, atau lebih kecil? Itu konsepnya di sini. Ketika sisi yang terpanjang kuadrat itu lebih besar, maka segitiganya adalah tumpul. Ketika sisi terpanjang kuadratnya itu lebih kecil, maka segitiganya adalah lancip. Oke, jadi misalnya contohnya adalah kita ambil segitiga, sisi-sisi segitiga, misalnya ada 5, 7, sama 10. Ini kira-kira segitiganya siku-siku, tumpul, atau lancip. Jadi kita pilih dulu sisi yang terpanjang, yaitu di sini 10. Kalian taruh di sini 10, kuadrat. Kita nggak tahu ini hasilnya entah sama, lebih besar atau lebih kecil, dengan hasil penjumlahannya ini. Oke, 10 kuadrat itu hasilnya adalah 100. 5 kuadrat itu 25, ditambah 49. Itu hasilnya adalah 74. Jadi terlihat jelas bahwa sisi yang terpanjang ini lebih besar dari penjumlahan sisi-sisi yang lain. Karena ini lebih besar, itu berarti segitiga yang dimaksud di sini adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini. Nah, itu tekniknya ya untuk membuktikan bahwa segitiga itu termasuk segitiga tumpul, siku-siku, atau lancip. Next, materi berikutnya. Nah, di sini ada perbandingan sudut-sudut istimewa dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi sekali lagi, ini hanya berlaku untuk sudut-sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 60 derajat, sama 45 derajat. Perbandingan sisinya seperti ini. Jadi ini terlihat sama sudutnya 45-45, ini termasuk segitiga siku-siku sama kaki ya. Jadi kakinya sama panjang dia. Ini boleh juga disebut dengan segitiga siku-siku sembarang ya. Jadi semua sisinya berbeda panjangnya. Oke, kita pakai salah satu contoh soal. Misalnya diketahui segitiga siku-siku, ini digunakan konsepnya untuk
sebuah segitiga di mana hanya salah satu sisinya diketahui. Misalnya, di sini angka 4 misalnya. Misalnya ya, di sini sudutnya adalah 90, di sini misalnya 30, di sini otomatis 60 derajat. Karena besar total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Ditanya X dan Y. Oke, gimana tekniknya mencari? Kita lihat dulu, yaitu sudut 30 ini, di depannya ada angka 4. Sudut di 30 ini, oke, perhatikan ya, di depannya ada angka 1. Berarti, boleh kalian menggunakan konsep perbandingan. Kita ambil dari sini misalnya, 4 sama dengan 1. Oke, jadi sekali lagi, 4-nya didapat dari ini, kita ngambil dari segitiga ini, baru kita ngambilnya ke sini. Kok 1 dipakai, kenapa nggak 2 atau akar 3? Karena di depannya adalah sudut 30 derajat. Begitu juga ini. Oke. Kita misalnya cari Y-nya. Oke, kita misalnya cari Y-nya. Itu sama dengan, nah, Y itu di depan sudut 60 derajat. Berarti di depan sudut 60 derajat itu ada akar 3. Berarti kalian tulis akar 3 di sini. Tinggal kali silang. Berarti Y kali 1 sama dengan Y. 4 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Jadi jawabannya 4 akar 3 tetap. Kita ulang ya, sekali lagi. Di depan sudut 30 ada angka 4. Kalian dulu tulis terlebih dahulu angka 4. Sama dengan, konsepnya 30 derajat itu adalah angka 1. Kalian tulis angka 1. Sekarang kita mencari sudut sisi di depan sudut 90 derajat, yaitu ada X. Nanti kalian tulis di sini X. Di depan sudut 90 derajat ada angka 2. Berarti kalian tulis angka 2. Tinggal kali silang. X sama dengan 4 kali 2. Ingat kali silang ini konsepnya ya. Berarti X-nya otomatis hasilnya adalah 8. Jadi gitu ya, perbandingan sudut-sudut istimewa dalam segitiga siku-siku. Teknik menghitungnya. Oke, next materi berikutnya. Nah, di sini ada rumus-rumus cepat untuk mencari diagonal ruang. Jadi yang dimaksud dengan diagonal ruang itu ini ya. Dari sini ke sini, atau dari atas ini ke bawah ini. Panjang ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke. Kalau diagonal sisi, jelas diagonal sisi itu yang di sisi dia posisinya. Ini menggunakan konsep Pitagoras ya. Ini juga diagonal ruang untuk kubus. Itu dari sini misalnya, ini namanya diagonal ruang. Oke. Dari pojok atas ke pojok bawah. Jadi, diagonal ruang itu rumusnya adalah S akar 3. Kalau ini akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kalau diagonal sisi, itu S akar 2. Oke, contohnya misalnya, diketahui sebuah balok, itu panjangnya adalah 4 cm, lebarnya adalah 3 cm, tingginya adalah 2 cm. Tentukan diagonal ruangnya. Kita langsung masukkan aja ke rumus. Akar panjang kuadrat berarti 4 kuadrat, tambah lebar kuadrat, lebarnya adalah 3 kuadrat, tambah tingginya itu 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 8. Berarti hasilnya adalah akar, kok 8? 4 ya. 16 tambah 9 itu 25, 25 tambah 4 itu hasilnya adalah 29. Ini 2 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 4. Oke, itu konsep-konsep penerapan dari Pitagoras ya. Jadi sekali lagi ada perbandingan sudut istimewa, ada penerapan untuk membedakan segitiga tumpul, segitiga siku-siku atau segitiga lancip, kemudian rumus dasar dari Pitagoras.
Oke, jadi kita masuk ke latihan soalnya ya. Jadi di sini ada sebuah segitiga siku-sikunya di B. Kita gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. B berarti di sini A-nya, berarti di sini C-nya. Diketahui AB-nya adalah 8 cm, kemudian AC-nya adalah 17 cm. Tentukan panjang BC, berarti kita nyari sisi yang pendek. Kalau nyari sisi yang pendek, ingat konsep yang tadi, itu kita harus kurangi sisi yang panjang kuadrat dikurang sisi yang pendek kuadrat ya. Berarti kita X sama dengan akar 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Itu hasilnya adalah akar 289 dikurang 64, itu sama dengan akar 225, ekornya 5, berarti hasilnya kalau nggak 15, pasti 25. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Yang jelas akar 225 itu adalah hasilnya 15. Oke ya, jadi gampang ini. Pemahaman konsep dari Pitagoras. Mencari sisi yang pendek atau sisi yang panjang. Ingat, sisi yang pendek itu dikurangi, sisi yang panjang itu dijumlahkan. Oke, next soal berikutnya. Sebuah segitiga siku-siku, hipotenusanya. Oke, kita gambar dah terlebih dahulu biar kalian ada bayangan sebuah segitiga siku-siku. Ingat, hipotenusa itu adalah sisi yang terpanjang, yaitu 4 akar 3. Salah satu sisi siku-sikunya 2 akar 2. Yang ini nggak masalah, kalian taruh di mana aja boleh. 2 akar 2. Panjang sisi siku-siku yang lain, jelas kurang ya, karena yang ditanya adalah sisi yang lagi satu, bukan sisi yang terpanjang yang ditanya. Berarti kita pakai aja X, tetap X sama dengan akar, nah ini 4 akar 3 kuadrat, dikurang 2 akar 2 kuadrat. Kita panjangin akarnya. Oke ya, sama dengan akar 4 kuadrat, itu hasilnya adalah 16. Akar 3 dikuadratin, itu hilang. Dikurang 2 kuadrat, itu 4. Akar 2 kuadrat, akarnya hilang, kali 2. Berarti sama dengan akar 16 kali 3 itu 48, dikurang 8. Itu hasilnya adalah akar 40. Tapi di pilihan tidak ada jawaban. Berarti ini harus kita sederhanakan bentuk akarnya ini. Itu sama dengan akar, pilih salah satu angka yang bisa kalian akarin, yaitu angka 4 kali 10. Akar 4 itu hasilnya adalah 2, akar 10 diam di dalam. Jadi 2 akar 10 jawabannya. Oke, jadi ini masih nyari sisi yang pendek ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini perbandingan sisi ya. Jadi perbandingan sisi, tentukan panjang AC. Oke, kita mulai dari mana kira-kira? Yang diketahui dulu panjang BD-nya ini 4 cm. Berarti ini 60, di sini 90, Di sini 90, berarti di sini 30 derajat. Oke ya, berarti perbandingan 30-60 dulu. Kita cari AD-nya terlebih dahulu. Berarti perbandingannya untuk 60 derajat, kita ambil dari sini, di depannya adalah angka 4, 30 berarti 4 sama dengan 1. Di depan 60 derajat, nah itu AD, kita cari AD-nya terlebih dahulu. AD itu perbandingannya kalau 30 derajat itu 1, berarti temennya harusnya akar 3 ya. Oke, berarti hasilnya AD sama dengan 4 akar 3. Jadi kita udah ketemu di sini 4 akar 3. 4 akar 3. Yang ditanya adalah AC. Nah, ini segitiga yang perbandingan sudutnya adalah 45 derajat ya.
Jadi perbandingan sudutnya adalah 45 derajat. Berarti ini 90, di sini 45. Di sini juga sama 45. Ini 1 akar 2. Itu dia perbandingannya. Berarti AD-nya ini itu adalah 4 akar 3. Berarti jadinya 4 akar 3 itu sama dengan 1. Perbandingan sisinya ini. Nah, kita nggak tahu nih sisi AC-nya berapa nanti panjangnya. AC, nah kalau AC itu adalah akar 2 temannya. Berarti hasilnya adalah AC sama dengan 4 dikali akar 2 kali akar 3. Berarti, akar 2 kali akar 3. Itu hasilnya adalah 4 akar 6. Nah, kira-kira di antara pilihan itu, yang mana menghasilkan 4 akar 6? Kita akan cek terlebih dahulu ya. Nah, itu hasilnya setelah dicari, hasilnya adalah 9,8. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kita kerja dulu di segitiga yang ini. Segitiga di mana yang ini 90 derajat, kemudian ini 60 derajat, kemudian ini 30 derajat. Yang diketahui yang di sini adalah 4. Oke. Di depan sudut 30 derajat itu 4. Kalau perbandingan sederhananya di sini 1, di sini 2, di sini akar 3. Kita cari perbandingan yang di sini terlebih dahulu. Oke ya. Jelas ya? Next, soal berikutnya. Sebuah balok berukuran 20 kali 9 kali 12. Tentukan diagonal ruang balok. Nah, tadi udah ada rumusnya, diagonal ruang itu sama dengan akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Langsung aja kita masukkan angkanya, akar 20 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah 81 ditambah 144. Itu hasilnya adalah akar 625. Kalau diakarin, itu hasilnya adalah 25. Itu ya tekniknya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah persegi berukuran, persegi panjang ya, berukuran panjangnya 24 dan panjang diagonalnya adalah 30 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Oke. Jadi, kita cari terlebih dahulu lebarnya ya. Nah, kita gambar dulu. Nah, yang namanya diagonal itu ini, Dik. Diagonalnya adalah 30 cm. 30 cm. Kemudian panjangnya itu 24. Berarti jelas kita nyari sisi yang terpendek. Berarti akar, ya, kita pakai X. 30 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Sama dengan akar 30 kuadrat itu 900 dikurang 24 kuadrat itu 576. Berarti hasilnya adalah akar 324. Oke. Kita cari dulu nilai dari akar 324. Itu hasilnya adalah 18. Berarti, ingat luas persegi panjang, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 24, lebarnya adalah 18. Berarti hasilnya adalah 432. Oke, jadi ini soal-soal yang sudah penerapannya berkaitan dengan Pitagoras,
apa namanya, melalui konsep Pitagoras ya. Jadi yang pertama modelnya seperti ini, mencari luas bangun datar, kemudian mencari diagonal ruang dari bangun ruang, kemudian perbandingan sudut-sudut istimewanya. Kalian bisa cek pelan-pelan di sini videonya ya, karena di antara konsep Pitagoras ini yang paling susah. Kemudian masih soal yang standar berkaitan mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah kapal berlayar 100 km ke arah barat. Oke, jadi masalah barat, timur, selatan itu kalian bisa sesuaikan dengan layar kalian ya. Jadi kalau di sini, barat itu ke sini dia. Jadi berlayar ke barat sejauh 100 km. Nah, ini baratnya nih. Kemudian berbelok ke arah selatan. Jadi kalau arah selatan rekamannya di sini, yaitu ke selatannya ke sini dia. Yaitu sejauh 75 km. Jadi ini titik awal, ini titik akhirnya. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Berarti di sini, jaraknya ini ke sini. Oke, berarti kita nyari sisi yang terpanjang. Kalau nyari sisi yang terpanjang, jaraknya ini ya, yang ditanya, jarak dari X sampai Y, itu adalah hipotenusanya. Berarti kita jumlahkan dia. Akar 100 kuadrat dikurang 75 kuadrat. Ya, jadi ini lumayan besar angkanya nih. Sorry, kok dikurang? Ditambah ya, sorry. Sekali lagi, kalau nyari sisi yang terpanjang itu ditambah. Berarti hasilnya adalah akar 10.000 ditambah 75 kuadrat. Itu hasilnya adalah 5625. Berarti akar 15.625. Akar 15.625. Itu hasilnya adalah 125 km. Jadi tadi ada kesalahan sedikit ya, karena yang ditanya itu sisi yang terpanjang, itu jelas dijumlahkan, bukan dikurangi ya. Jadi harus diilustrasikan dulu gambarnya, agar kalian itu lebih realitas dalam menghitung, entah itu titik terpendeknya yang ditanya atau jaraknya ya. Next, soal berikutnya. Jenis segitiga yang dibentuk oleh sisi 3 cm, 7 cm, dan 8 cm adalah, oke, jadi konsepnya adalah ini. Kita balik lagi ke depan, nah ini. Jika sisi terpanjang kuadratnya itu lebih besar, maka segitiganya tumpul. Kalau sama, itu segitiganya siku-siku. Kalau lebih kecil, itu segitiganya lancip. Oke, kita akan cek dulu. Di sini ada 8 cm. 8 cm ini adalah sisi terpanjangnya. Berarti 8 kuadrat, gituin dia. Kita nggak tahu ini sama atau beda. 3 kuadrat, ingat wajib ditambah. Ditambah 7 kuadrat. Ini hasilnya adalah 64. Ini hasilnya adalah 9, ditambah 49. 64, 9 tambah 49, itu hasilnya adalah 58. Berarti jelas, penjumlahan kuadratnya itu lebih besar ya. Jadi ini, penjumlahan kuadratnya itu lebih besar ketimbang sisi terpanjangnya dikuadratin. Berarti jelas, gininya ya, sisi terpanjang kuadratnya lebih besar dia ketimbang penjumlahan kuadratnya. Berarti jelas segitiganya adalah segitiga tumpul. Karena ininya lebih besar dia, sisi terpanjangnya. Oke ya, jadi sekali lagi, 3 kuadrat itu hasilnya 9, 7 kuadrat itu hasilnya 49, kalian jumlahkan, itu hasilnya 58. Kembali ke konsep yang pertama, karena yang sisi terpanjang kuadratnya lebih besar, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Oke, next soal berikutnya. Panjang sebuah tangga tembok, sepanjang sebuah tangga
itu 10 meter disandarkan pada tembok. Oke, gini mungkin maksudnya ya. Ini ada sebuah tembok dan ada sebuah tangga. Oke, kita gambar lebih bagus lagi ya. Bentar. Oke. Ini tangganya. Oke, kurang lebih kayak gini nanti ya. Tangganya panjangnya 10 meter. Kemudian ujung bawah tangga, yaitu ini, dari tembok. Nah, jarak disandarkan pada tembok sehingga ujung bawah tangga dari tembok itu jaraknya, ini temboknya, jaraknya adalah 6 meter. Jarak ujung atas tangga dari tanah, berarti ini. Jarak ujung atas tangga dari tanah. Berarti ini yang ditanya. Berarti kita nyari sisi yang terpendeknya. Berarti ingat dikurang ya, kalau nyari sisi terpendek, akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Itu sama dengan akar 100 dikurang 36. Itu hasilnya adalah akar 64. Itu hasilnya adalah 8 meter. Ada? Jadi itu. Jadi ini beberapa soal berkaitan dengan penerapan soal cerita ya. Jadi ini sangat sering keluar di ulangan harian ataupun ulangan umum nanti. Khususnya model-model soal yang sudah kita bahas dari awal. Jadi silahkan dipelajari dengan baik. Konsepnya sudah dikenalkan di video sebelumnya ya. Oke, kembali lagi ada soal. Sebuah tangga panjangnya 2,5 meter disandarkan pada sebuah tembok. Sekali lagi, ini ada tembok, kemudian ada tangga. Panjangnya 2,5 meter. Jika jarak ujung bawah tangga, yang itu ini, ke tembok, yaitu ini, nah ini jaraknya adalah 0,7 meter. Berarti tinggi tangganya, tinggi tangga diukur dari tanah, ini berapa? Sama ya caranya. Anggap X sama dengan akar. Oke. Boleh nggak komanya dihilangkan? Boleh. Ini tujuannya adalah memudahkan kalian menghitung nanti. Berarti anggap aja ini 25 kuadrat. Ini juga harus dihilangkan komanya. 7 kuadrat. Itu akar 625 dikurang 49. Oke. Sekali lagi, penghilangan koma ini tujuannya adalah untuk memudahkan perhitungan. Jadi nanti kita akan kembalikan komanya ya. Oke, 625 dikurang 49. Itu hasilnya adalah akar 576. Akar 576, nah ekornya 6, berarti perkaliannya adalah perkalian 4 ya. Oke, udah pasti. 24. Tapi karena tadi kita menghilangkan koma, ini langsung kita ubah angkanya menjadi 2,4 meter. Itu ya, ini tujuannya memudahkan dalam perhitungan. Jadi sekali lagi, komanya dihilangkan, makanya menjadi 25, kemudian 0,7 menjadi 7. Ketika sudah dapat hasil, komanya dikembalikan. Ya. Oke. Sekian video terkait latihan soal beserta materi Pitagoras. Jadi